Perkenalkan, saya seorang mahasiswa di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nama saya Esra Pakpahan, NIM 2201010069, jurusan Pendidikan Agama Kristen semester 1, mata kuliah Teologi Sistematika, dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul, Master Pendidikan Kristen. Pada video kali ini, saya akan membawakan satu topik tentang malaikat. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Angelologi atau pengajaran tentang malaikat. A. Pengertian malaikat. Ada sejumlah kata yang berbeda yang digunakan di Alkitab untuk menjelaskan keberadaan malaikat. Pertama, kata Ibrani yang disebut dengan malak berarti utusan. Ditujukan pada utusan manusia atau utusan ilahi. Arti dasar dari kata ini adalah dia yang diutus. Sebagai utusan ilahi, malaikat adalah keberadaan surgawi yang ditugaskan oleh Allah untuk melakukan perintah-perintah tertentu. Yang kedua, malaikat disebut juga sebagai putra Allah. Dan yang ketiga, malaikat disebut sebagai tentara surgawi. Yang pertama, dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama menjelaskan bahwa malaikat sebagai makhluk yang nyata, berwujud, sungguh-sungguh ada, dan bukan khayalan. Contohnya, kita bisa melihat di dalam Kejadian 18, yaitu Abraham bercakap-cakap dengan malaikat. Yang kedua, dalam Perjanjian Baru. Para penulis Perjanjian Baru menghubungkan malaikat dengan kelahiran, kehidupan, dan kebangkitan serta kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bagian B. Penciptaan malaikat. Para malaikat adalah makhluk yang diciptakan. Ini berarti bahwa mereka tidak berkembang dari bentuk kehidupan yang lebih rendah atau yang lebih sederhana. Hal ini dikuatkan oleh kenyataan bahwa malaikat-malaikat itu tidak berketurunan. Ketika diciptakan, mereka diciptakan sebagai malaikat. Secara khusus, malaikat diciptakan oleh Kristus. Alkitab tidak menyatakan secara pasti kapan malaikat itu diciptakan. Pernyataan tentang penciptaan di Kolose 1 ayat 16 menunjukkan pada penciptaan malaikat yang terjadi hanya satu kali dan tidak berlangsung terus. Karena malaikat tidak mampu untuk beranak cucu, jumlah mereka tidak berubah. Jumlah mereka dalam penciptaan itu sangat banyak atau beribu-ribu. Keadaan malaikat pada waktu diciptakan adalah yang pertama, kudus. Pada mulanya malaikat itu diciptakan kudus. Allah menyatakan bahwa ciptaannya baik, dan memang ia tidak dapat menciptakan dosa. Yang kedua, makhluk. Para malaikat adalah makhluk dan bukan pencipta, namun mereka adalah suatu golongan makhluk yang terpisah dan berbeda. Misalnya terpisah dan berbeda dari manusia. Segala sesuatu telah diciptakan Allah di surga dan di bumi. Di surga ada Allah dan ada juga malaikat. A. Waktu penciptaan sebelum penciptaan dunia. Sebelum bumi diciptakan, malaikat sudah diciptakan. Anak Allah yang dimaksud ialah malaikat. Sebab pada waktu itu bumi belum diciptakan. B. Keadaan malaikat diciptakan Allah. Keadaan malaikat diciptakan Allah adalah keadaannya suci. Keadaan suci ini tidak bisa dilihat dari Lucifer. Bagian C. Doktrin malaikat dalam sejarah gereja. Pada sepanjang sejarah gereja, perhatian terhadap doktrin malaikat begitu bervariasi. Kadang-kadang terdapat perhatian yang sungguh-sungguh terhadap doktrin ini. Pada waktu lain, kepercayaan kepada malaikat dianggap sebagai sisa-sisa dari cara berpikir yang prailmiah serta tidak kritis. Di abad kedua, para apologet tampaknya telah memberikan kedudukan hampir setara dengan Allah kepada malaikat. Pada zaman bapak-bapak gereja,
Beberapa dari malaikat-malaikat dianggap baik dan beberapa yang lain dianggap jahat. Malaikat yang baik itu dipercaya sebagai pribadi-pribadi yang mempunyai kebebasan moral, terikat pada pelayanan yang penuh sukacita bagi Allah, dan diberi tugas oleh Allah untuk melayani kesejahteraan manusia. Menurut sebagian bapak-bapak gereja abad mula-mula, para malaikat yang baik itu mempunyai tubuh spiritual. Keyakinan umum mengatakan bahwa semua malaikat itu diciptakan dalam keadaan baik, tetapi beberapa dari mereka menyalahgunakan kebebasan mereka dan telah jatuh di hadapan Allah. Di abad pertengahan, agama Kristen terlibat dalam diskusi yang luas tentang malaikat. Dorongan utama datang dari karya-karya penulis abad ke-5 atau abad ke-6 yang mempunyai nama samaran Dionysius, anggota Areopagus yang telah dibuat bertobat oleh Paulus di Athena. Dionysius membagi malaikat menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama tahta, kerub, dan serafim, yang kedua kekuasaan, kerajaan, penguasa, dan yang ketiga pemerintah, penghulu-penghulu malaikat, dan juga malaikat. Yang berikutnya, sifat malaikat. Yang pertama bersifat pribadi, berarti mempunyai eksistensi seperti manusia. Yang dimaksudkan ialah bahwa malaikat-malaikat itu mempunyai eksistensi seperti manusia, memiliki sifat atau keadaan yang sama seperti manusia. Segi-segi penting itu dari suatu pribadi meliputi kecerdasan, perasaan, dan juga kemauan. Hal ini juga dimiliki oleh malaikat yang jahat. Contohnya sama-sama memiliki kecerdasan, perasaan, dan juga kemauan. Karena itu, mereka dapat dikatakan pribadi-pribadi. Kenyataan mereka tidak punya tubuh jasmani tidaklah mempengaruhi mereka sebagai pribadi-pribadi. Dalam hal pengetahuan, mereka dibatasi sebagai makhluk. Ini berarti mereka tidak mengetahui segala sesuatu yang sama seperti Allah. Namun pengetahuan mereka melebihi pengetahuan manusia. Hal ini mungkin disebabkan oleh 3 alasan, yaitu yang pertama, para malaikat diciptakan sebagai suatu golongan makhluk yang lebih tinggi daripada manusia di alam semesta. Yang kedua, malaikat mempelajari Alkitab lebih cermat dari manusia dan memperoleh pengetahuan dari Alkitab. Yang ketiga, malaikat-malaikat mendapatkan pengetahuan melalui pengamatan yang lama terhadap kegiatan-kegiatan manusia. 2. Malaikat adalah roh. Malaikat-malaikat adalah makhluk-makhluk yang bersifat roh atau tidak memiliki tubuh dan daging. Sering orang membayangkan bahwa malaikat memiliki tubuh yang ringan dan bisa dilihat. Tapi pengertian itu salah karena di dalam Alkitab, malaikat-malaikat disebut dengan kata pneumata atau roh. Biasanya mereka menampakkan diri sebagai laki-laki. Di dalam penglihatan-penglihatan malaikat atau makhluk surgawi tampak dalam berbagai penampilan yang aneh. Walau malaikat adalah roh, ia juga dapat menampakkan diri dalam alam nyata. Ia dapat hidup dalam 2 alam. A. Alam supranatural. B. Alam natural. C. Malaikat tidak kawin atau berkembang biak. D. Mereka adalah makhluk yang lebih tinggi dari manusia. Yang pertama, mereka itu lebih kuat dari manusia, tapi tidak maha kuasa. Yang kedua, mereka lebih tahu dari manusia dalam pengetahuan, tetapi mereka tidak maha tahu. Yang ketiga, mereka lebih mulia dari manusia, tetapi mereka tidak maha hadir. E. Mereka pada mulanya adalah makhluk yang suci.
Bagian yang berikutnya adalah bagian E, yaitu organisasi malaikat. Kita tidak dapat mempelajari perihal malaikat di dalam Alkitab tanpa menyadari adanya tingkatan-tingkatan di antara makhluk surgawi. Mereka diorganisasikan menurut tingkatan kekuasaan dan kemuliaan. Ahli-ahli teologi abad pertengahan menyimpulkan bahwa malaikat terbagi dalam 10 tingkat. Kendati ia tidak dapat memastikan apakah pembagian tingkatan itu benar, setidak-tidaknya kita dapat yakin bahwa para malaikat berbeda dalam tingkat kekuasaannya. Beberapa dari mereka memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Alkitab sendiri menyebutkan kelompok-kelompok khusus. Setidak-tidaknya ada 5 posisi utama di antara makhluk-makhluk ini, yaitu tahta atau throne, dominion atau kuristetes, kerajaan atau archai, berkuasa atau exousiai, dan kekuasaan atau dunamis. Istilah tahta berbicara tentang yang duduk di atasnya. Dominion tentang yang menguasai. Kerajaan tentang yang memerintah. Berkuasa tentang mereka yang terlibat bertanggung jawab dalam kerajaan. 1. Penggolongan malaikat. A. Penghulu malaikat. Penghulu malaikat hanya ada 1, yaitu Mikael. B. Pemimpin-pemimpin terkemuka. 1. Malaikat yang berkuasa atas api. 2. Malaikat yang berkuasa atas air. 3. Malaikat yang berkuasa atas jurang maut. 4. Malaikat yang berkuasa mengikat setan. C. Malaikat yang berhubungan dengan pelaksanaan hukuman-hukuman yang akan datang. D. Malaikat-malaikat ketujuh jemaat. E. Malaikat Yehua atau Kristopani. Bagian F. Pelayanan malaikat. Pelayanan mereka kepada Allah mengambil tempat penting daripada kegiatan yang berhubungan dengan warga bumi. Para malaikat adalah pelayan-pelayan Allah. 1. Dalam hubungannya dengan Allah. A. Memuji-muji. B. Menyembah. C. Bersukacita atas apa yang dikerjakan Allah. D. Melayani Allah. E. Menghadap Allah. F. Alat untuk melaksanakan hukuman Allah. 2. Hubungan dengan zaman baru. A. Ikut memuji Allah ketika dunia diciptakan. B. Terlibat dalam memberikan hukum Taurat. C. Aktif dalam kedatangan Kristus yang pertama. D. Aktif selama tahun-tahun permulaan gereja. E. Akan terlibat di sekitar kedatangan Kristus kedua kali. Hubungan dengan pelayanan Kristus. A. Kelahiran Kristus. B. Selama hidup Kristus. C. Pelayanan. D. Pembelaan atas Yesus kalau dia mau ketika ditangkap. 4. Sesudah kebangkitan. A. Menggulingkan batu. B. Memberikan kebangkitan Yesus kepada perempuan-perempuan. C. Kenaikan ke surga. Yang kelima, hubungan dengan kedatangan Kristus kedua kali. A. Pengangkatan. B. Saat kedatangan kedua kali. C. Pengadilan saat hukuman. 6. Hubungan dengan orang fasik. A. Memberitahukan hukuman yang akan datang. B. Memisahkan orang-orang fasik dengan orang benar. Yang ketujuh, hubungan dengan gereja. A. Penonton. B. Menolong orang percaya. C. Terlibat dalam menyampaikan dan mengungkapkan arti kebenaran yang berfaedah. D. Permohonan doa. E. Keselamatan atau menolong memenangkan orang bagi Kristus. F. Memperhatikan orang percaya dalam hal keadaan, pekerjaan, dan penderitaan. G. Memberi dorongan atau membesarkan hati saat bahaya. H. Kehadiran pada saat kematian. Yang kedelapan, pelayanan-pelayanan khusus. A. Mengumumkan suatu hal yang akan terjadi. B. Memimpin dan memberi petunjuk. C. Menjaga dan melindungi. D. Menolong pada saat genting atau kritis. E. Membantu dalam penghakiman. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Jika ada kesalahan, terlebih dahulu saya meminta maaf. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bye.